acara Sapa Karir BCA. Ini mungkin udah pada penasaran, tadi udah lihat videonya juga, dan juga udah lihat judulnya ya. Ini kita judulnya bakal bahas The Secret Lab of BCA Innovation. Nah, jadi kita bakal banyak ngebahas tentang gimana sih caranya BCA itu dari bikin ide, terus berinovasi, sampai ada implementasi dan bisa dipakai sama teman-teman sekalian, produk-produknya BCA. Baik itu nanti ada tahapan, ada kartu, atau ada MyBCA, atau ada MBCA, dan lain-lain. Ini nanti kalau misalnya ada teman-teman yang udah, oh tertarik banget, atau gue tadi ngeliat videonya udah mulai interested, atau ada yang mau ditanya-tanya lebih banyak, nanti langsung tanya aja di kolom Q&A di bawah, ada fiturnya, itu nanti masukin aja pertanyaannya ke sana, dan jangan takut ya, jangan takut buat nanya gitu, karena nggak ada pertanyaan yang salah, dan kita bakal bantu buat jawab sebisa kita, gitu. Nah, di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin juga sama teman gue, 2 orang teman gue, satu business analyst dan satu testing analyst. Business analyst dengan Felix Wijaya, dan satu lagi testing analyst dengan Jessica Octaviana, gitu. Gue sendiri belum kenalan. Gue sendiri Josia, hari ini akan bertindak sebagai moderator. Gue sendiri business analyst, jadi nanti gue akan mewakili teman-teman semua buat tanya ke mereka berdua, gitu. Mungkin gue sapa dulu kali ya, kita kenalan dulu nih bro. Ada Bro Felix sama ada Jessica Octaviana nih, biasanya dipanggilnya kalau di kita tuh Jov panggilannya. Kenalan dulu kali ya, ini jurusannya, background-nya apa, dan pekerjaan di BCA sebagai apa, secara singkat dulu nih bro. Silakan bro. Oke, halo pagi teman-teman. Ya, perkenalan, saya Felix Wijaya, biasanya dipanggil Felix ya. Saya di BCA sebagai bisnis analis, tepatnya di produk deposit gitu ya. Jadi kalau misalnya produk deposit itu terkait dengan apa sih? Terkait dengan produk-produk simpanan, baik dari sisi tabungan, giro, deposito. Nah, jadi pengembangan terkait dengan produk-produk tersebut di tempat kita gitu ya, bisnis analisnya. Nah, selain produknya juga pasti terkait dengan fasilitas maupun transaksinya gitu. Nah, kalau misalnya background saya basicnya dari S1 dulu teknik elektro, jurusannya lebih mendalami di bagian otomasi robotika, itu di Ukrida dulu. Gitu, Jos. Wah, gila-gila. Ini dari background sama topik sama kerjaan udah berseberangan, tapi somehow bisa nyambung ya, bro ya. Nanti menarik tuh kita buat ulik ya. Kebetulan mungkin banyak teman-teman yang kayak, gue kalau dari jurusan ini bisa nggak? Gue dari jurusan itu bisa nggak? Nanti kita bakal bahas lebih banyak ya. Ini gue lanjut dulu nih, kalau ke Jov nih. Jov, mungkin perkenalan sedikit dulu, Jov. Boleh. Background, jurusan, terus pekerjaannya di BCA sebagai apa? Oke. Halo pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalin, nama gue Jessica Octaviana, atau biasa di kantor sih dikenalnya sebagai Jov ya, soalnya namanya terlalu mainstream mungkin. Nah, secara background kuliah sendiri, itu dulu mulai di BINUS, jurusan IT, dan sekarang kerja di BCA sebagai tes analis. Salam kenal. Thank you, Jov. Ya, nanti kita bakal lebih banyak ngedalemin. Ini kan judulnya Secret Lab, jadi kita bakal bedah dapur lah ya. Bedah dapur di BCA nih, prosesnya gimana ke 2 narasumber yang terpercaya inilah. Ada Bro Felix sama Jessica. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana nih, pertanyaan pertama yang dasar-dasar dulu kali ya. Kalau dulu nih, ini kan kalian dulu pasti sebelum masuk BCA juga pernah lah ada di posisi banyak teman-teman gitu kan, masih kuliah gitu ya, masih cari pekerjaan. Kenapa sih kalian akhirnya milih BCA sebagai tempat kerja kalian gitu? Maksudnya kalau dari orang luar belum masuk BCA tuh kalian ngelihatnya dulu seperti apa sih BCA itu? Gitu. Mungkin dari Bro Felix dulu nih boleh jelasin. Jadi pertama kali sebetulnya ya nggak pernah berpikir tuh mengenai kalau misalnya ingin bekerja di BCA ataupun di perbankan gitu ya. Karena kan background saya tadi itu adalah teknik elektro. Cuman kepikirannya dulu paling lulus mungkin bakal jadi engineer nih di sebuah perusahaan manufaktur gitu ya atau pabrik gitu. Nah, cuman sebelum saya masuk ke BCA saya memang pernah pengalaman kerja dulu selama 1 tahun kurang lebih di perusahaan manufaktur. Cuman pada saat bekerja itu saya berpikir bahwa saya baru fresh graduate. Saya harus mendapatkan perusahaan yang di mana saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan juga di mana perusahaan yang bisa mengembangkan soft skill saya gitu ya. Nah, sehingga saya mencoba mencari tahu apa sih perusahaan-perusahaan yang terbaik yang ada di Indonesia untuk itu gitu kan. Nah, salah satunya ada BCA gitu. Nah, pada saat itu juga pada saat saya baru kerja itu ternyata banyak teman-teman saya yang teknik juga itu masuk ke perbankan gitu ya. Nah, dari situ saya coba cari tahu, oh masuk perbankan itu ternyata nggak hanya jurusan
yang mungkin orang taunya ekonomi atau manajemen gitu ya, oh ternyata teknik juga bisa. Nah, habis itu saya juga ngelihat tuh, oke, kalau misalnya kayak gitu saya harus cari perusahaan perbankan kalau misalnya memang ingin mau yang memang bisa meningkatkan soft skill kita dan menambahkan ilmu di sisi kita, bukan hanya kerja doang gitu ya. Di mana kita harus tahu tuh di mana people development-nya itu ada, perusahaannya untuk meningkatkan karir maupun juga ilmu dari sisi karyawannya itu menjadi fokus juga gitu ya. Karena menurut saya masih fresh graduate. Nah, jadi saya mencoba lah untuk masuk ke BCA. Dan saya masuk ke BCA dari pertama di bagian bisnis analis hingga sekarang. Seperti itu Jos mungkin. Dari Kenapa saya awal masuk, BCA. udah bisnis analis nih, udah dalam banget nih pasti ilmunya ya. Nanti teman-teman bisa banyak nanya nih langsung nih ke Bro Felix. Itu tapi tadi menarik ya, jadi dari jurusannya udah teknik elektro, masuk pertama kerja udah pernah juga ya di manufaktur, sampai akhirnya milih BCA karena mengincar perkembangan ya, pengembangan diri ya sebenarnya ya. Banyak kali nanti yang dipelajarin, nanti boleh di-sharing juga ya Bro ya. Teman-teman mungkin penasaran tuh, udah masuk BCA kan dulu ekspektasinya gitu, udah masuk BCA nanti hasilnya seperti apa gitu kan yang di dalamnya. Nah, tapi sebelum itu gue lanjut dulu nih ke Jov nih. Kalau Jov gimana, Jov? Dulu kenapa akhirnya milih BCA sebagai tempat kerja? Kalau gue sih kayaknya simple deh. Tapi gue mau bawa kalian throwback juga nih dulu ke masa baru lulus kuliah. Jadi dulu pas zaman kuliah, dari dulu sih emang, BCA itu terkenalnya kalau misalnya kita ke cabang, kan orang-orangnya kayak helpful gitu kan. Dari kita ke cabang, mau transaksi, ngobrol sama tellernya, kayak ramah banget. Customer service iya, even satpamnya juga kayak ngebantu gitu. Nah, dari situlah kayak tertanam di otak gue, ih orang BCA ramah-ramah nih kayak gitu. Itu hal simple pertama yang bikin gue tertarik ke BCA. Habis itu yang kedua mungkin karena pas dulu itu kampus gue ada kerjasama program magang gitu sama BCA kebetulan. Nah pas ya namanya anak kuliah habis selesai magang kita sharing-sharing tuh, perusahaan lu kayak gimana sih? Habis itu lu dapat apa aja di situ dan fasilitasnya kayak gimana? Secara pengalaman kerja sendiri kayak gimana? Dan setelah sharing itu kayak kayaknya BCA oke juga nih. Akhirnya mulailah cari-cari di BCA. Terus ada lagi program yang namanya bisnis analis. Kebetulan gue masuk ke situ dan pas dibaca-baca ternyata di program itu kan gue takut tuh gue bisa gak ya ke BCA, gue kan basicnya IT, udah gitu nggak ngerti perbankan sama sekali tuh, makanya kayak pas PBA ternyata dijelasin loh basic-basicnya, nggak langsung dicemplungin tapi diajarin juga gitu. Ya ini kalau ini perspektifnya rada beda, tapi intinya sebenarnya sama ya. Jadi ngelihatnya kalau satpamnya aja humble, itu berarti ada sesuatu tuh, ada kultur yang memang udah dibangun kasarnya di BCA. Tapi itu benar banget sih, karena di dalam BCA-nya sendiri pun pasti berasa ya, emang semua orang-orangnya juga humble-humble, suportif banget gitu kan. Dan tadi kalau yang gue tangkep, bahkan ngobrolannya baru sama teman-teman yang, bukan lu yang magang di BCA kan, Jov? Temen lu yang magang di BCA. Iya, dari teman padahal. Iya, itu aja udah dapat referensinya positif banget berarti ya, teman yang magang di BCA ya. Iya. Ya memang dari kultur, dan tadi kalau PBA itu adalah tadi program bisnis analis yang tadi dijelasin sama Jov. Gitu. Jadi memang bakal dibekelin dulu lah kasarnya sebelum masuk ke pekerjaannya. Nah ini kita bakal lanjut detailin nih pekerjaannya nih. Ini karena judulnya kan udah Secret Life of BCA Innovation, ada beberapa role, tapi gue pengen detailin di bisnis analis dan testing analis. Mungkin ke Bro Felix dulu nih. Kalau bisnis analis nih, jelasin secara singkat dulu aja nih Bro. Maksudnya kerjaannya tiap hari tuh ngapain aja sih gitu, kesehariannya ngapain aja gitu. Oke. Kalau sehari-sehari gitu ya terkait dengan bisnis analis, ya karena kerjaan kita itu biasanya kita melakukan explore gitu ya, melakukan explore terkait dengan permasalahan yang ada. Itu yang dialami oleh customer itu apa gitu ya, maupun request inovasi dari sisi unit bisnis itu kita melakukan eksplorasi mengenai permasalahannya apa dan apa solusi yang akan diberikan seperti itu ya. Nah, itu kita melakukan explore, kita lihat tuh dari sisi bisnis maupun dari sisi sistemnya. Jadi bukan dari sisi sistemnya aja, sisi bisnisnya kita juga lihat. Nah, setelah kita melakukan explore, kita ada juga sehari-hari kita bikin user requirement. Nah, apa sih user requirement? User requirement ini yang nantinya sebagai dasar dari tim IT untuk melakukan pengembangan. Jadi pengembangan apa yang dilakukan itu
adalah dasarnya dokumen yang kita bikin, gitu ya. Nah, selain dari untuk dasar pengembangan dari sisi IT, user requirement itu juga nanti akan dipakai oleh si Jov nih sebagai tim testing analis gitu ya untuk melakukan pengetesan. Nah, setelah itu kita sebagai BA juga ada membuat SOP-nya terkait dengan inovasi produk yang dihasilkan supaya semuanya berjalan lancar pastinya. Gitu sih Jos, kalau dari sisi BA ya. Iya, jadi kalau gue simpulin, ini nanti mungkin teman-teman butuh banyak dijelasin juga nih, Bro. Explore tuh kayak gimana, user requirement tuh tadi mungkin lebih detail kali ya. Sama SOP itu kan pasti prosesnya, gue yakin sih nggak pendek sih itu ya. Iya. Iya, ya. Nanti boleh dijelasin ya, Bro ya. Kita ke Jov dulu nih. Kalau Jov, singkat dulu aja nih, singkat. Testing analis tuh kerjanya ngapain? Apakah ngetes doang atau gimana tuh, Jov? Oke. Nah, kalau misalnya tes analis sendiri, mungkin dari teman-teman masih banyak yang asing kali ya, tes analis itu apa sih? Nah, kalau misalnya secara disimpelin itu, sebenarnya kita nyobain aplikasi sebelum bisa kalian pakai nih. Misalnya contoh yang baru-baru ini MyBCA. Nah, sebelum kalian bisa cobain, itu udah kayak di-filter dulu lah dari tempatku, udah oke apa belum, segala macam. Nah, sebelum kita nyobain pun, kita ada bikin namanya tes case gitu. Jadi sebelum, kita mau nyobain apa aja sih di MyBCA ini. Nah, setelah implementasi pun dari tes analis juga ada job buat memonitoring hasil implementasi. Misalnya yang dari MyBCA itu, kira-kira dari hasil implementasi ada kendala apa enggak, dan feedback dari nasabah oke apa enggak. Nah, itu kita bertugas jadi penampung juga tuh, nantinya akan disampaikan ke unit bisnis juga. Begitu, Jos. Ya. Jadi testing analis nih, gue juga kalau dulu kan kiranya apakah cuma ngetes aplikasi, tapi ternyata enggak ya. Udah yang pertama tadi tugasnya adalah kalau yang gue tangkap itu jadi kayak garda terakhir ya, sebelum kita ngedeliver barang-barang kita mau implementasi ke nasabah gitu kan, memastikan bahwa semuanya udah nggak ada isu gitu. Dan kedua adalah tadi kalau yang gue tangkap bahkan ada monitoring ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tuh. Monitoring tuh gimana setelah udah implementasi bahkan gitu ya. Ya. Oke. Nah ini tapi tadi udah dijelasin dikit business analis gedeannya banget ya, testing analis kayak gimana. Cuma mungkin gue mau mundur dulu selangkah nih ya. Ini kan judulnya Secret Labs of BCA Innovation gitu. Mungkin teman-teman juga pada penasaran nih. Maksudnya dari awalnya bikin ide tuh gimana sih? Maksudnya cara nyari idenya, cara akhirnya ngembangin ide gitu. Sampai nanti akhirnya bisa di-deliver gitu kan. Ini kan pasti ada proses dulu dong. Cara nyari idenya seperti apa. Dan gue juga penasaran nanti hubungannya sama role-nya bisnis analis sama testing analis ini di mana. Mungkin dari sisi Bro Felix dulu kali ya. Mungkin boleh jelasin nggak, Bro? Maksudnya dari pertama kali kita bikin ide, terus hubungannya sama BA itu seperti apa sih gitu, secara singkatnya? Oke. Jadi kalau misalnya ngomong mengenai ide inovasi itu dapat dari mana, ide inovasi kalau misalnya kita biasa dari sisi BCA adalah kita kan selalu fokus kepada nasabah gitu ya. Jadi ide inovasi ini biasanya adalah dasarnya dari suara-suara customer, suara-suara nasabah kita gitu ya. Nah itu yang di-maintain ataupun disimpulkan oleh dari sisi unit bisnis, di mana mereka itu sebagai expertise dari masing-masing produk. Nah, inovasi ini kan biasanya adalah pastinya untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi inovasi yang dilakukan di BCA pastinya adalah untuk kebutuhan customer dulu nih, bukan cuma sebuah keren gitu ya, cuma tidak ada value-nya. Tetapi fokus yang utama adalah betul-betul lihat customer. Nah, jadi dilihat dari sisi masukan customer, ada permasalahan apa, ada kebutuhan apa, itu yang menjadi dasar utama dari sisi inovasi, gitu ya. Dan untuk mempertajamnya biasanya juga dari sisi unit bisnis yang sebagai expertise produknya tadi, mereka juga melakukan eksplorasi tuh, mungkin bisa dengan cara melakukan wawancara langsung gitu ya, melakukan survei, FGD maupun lain sebagainya. Nah, yang pasti untuk memenuhi supaya customer kita nyaman, senang, transaksinya simple, cepat, namun tetap aman menggunakan produk-produk BCA. Seperti itu, Jos. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang gue tangkap ya, BCA itu waktu mau bikin ide, itu pasti fokus pertama ke customer dulu. Ini kalau gue nangkepnya adalah customer tuh berarti kayak udah punya dulu isu. Misalnya contoh mungkin bayangan gue kayak, gue transaksi zaman dulu di cabang ngantri banget gitu ya. Itu kan adalah voice of customer yang mungkin dibantu nanti sama ada unit bisnis ya tadi ya kok ya.
Ya. Ada unit bisnis yang nanti bakal ngegodok, ini kita harusnya bikin ide pengembangan seperti ini, nanti baru disambungin sama bisnis analis untuk mewujudkannya gitu ya, Bro ya? Betul. Iya. Terus gue ada penasaran juga tuh. Tadi ada nyebutin FGD ya. Mungkin nih buat teman-teman, gue mau kirim teman-teman yang masih asing nih. FGD itu maksudnya apa ya FGD ya? Iya. Kalau FGD itu kan panjangannya adalah Focus Discussion Group ya. Nah, biasanya itu dilakukan diskusi yang terfokus gitu ya dari suatu grup untuk membahas sebuah masalah tertentu gitu ya. Cuman biasanya suasananya lebih informal dan santai supaya memang kita betul-betul bisa menangkap masalah yang dihadapi itu apa, lalu solusinya apa. Dan juga yang diajak adalah persona-persona yang akan dituju. Jadi segmen nasabah-nasabah yang dituju dari sisi inovasi yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi sehingga kita bisa betul-betul menangkap masalahnya apa, kira-kira kasih solusi ini menutup masalah mereka apa enggak. Seperti itu sih, Jos. Oke, jadi kayak meet. Ini simple nih. Simpelnya tuh kayak meeting langsung dengan nasabah, langsung kita tanyain tapi nasabahnya selected gitu ya. Misalnya contoh, ini mungkin koreksi kalau gua salah ya, Bro ya. Kalau misalnya kita mau beresin isu di cabang ya berarti kita cari nasabah yang suka ke cabang gitu ya. Ya, betul. Supaya permasalahannya kita benar yang kita dapetin gitu kan. Masalahnya apa, kebutuhannya apa, bukan hanya masalah tapi kebutuhannya apa sih. Gitu. Ya. Jadi emang seluruh idenya di BCA ini kalau gue simpulin, seluruh idenya BCA itu pasti selalu berawal dari nasabah. Masalah atau keresahan yang dipunyai nasabah ya sebenarnya ya. Ya. Nggak langsung tiba-tiba, ini kayaknya keren di fitur ini kita sikat yuk gitu, kayaknya nggak gitu ya. Ya. Oke. Nah ini tapi gue mau nyambungin nih. Tadi kan udah ada cari ide dari nasabah gitu ya. Nah role-nya BA ini, business analyst tuh ngapain nih di sini nih fungsinya? Mungkin boleh dijelasin lebih detail nih, Bro. Ya. Nah kalau role-nya BA terkait dengan inovasi ya sesuai dengan mungkin dari judulnya The Secret Labs BCA Innovation gitu ya. Nah tadi kan permasalahannya itu udah ditangkap gitu ya. Nah biasanya dari unit bisnis itu akan menginformasikan permasalahan dan sebuah ide yang akan direalisasikan itu ke bisnis analis. Jadi bisnis analis ini singkat cerita kalau menurut saya adalah kita yang akan mewujudkan atau merealisasikan impian daripada si unit bisnis tersebut. Karena kan unit bisnis tersebut baru membuat sebuah ide. Nah, tapi kita harus mengimplementasikannya supaya ide itu betul-betul bisa dipergunakan oleh nasabah kita. Nah, jadinya dari sisi peran BA yang akan dilakukan adalah dari sisi unit bisnis kita tangkap, kita melakukan eksplorasi. Kita eksplorasi permintaannya seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa sih. Ibarat kita sebagai seorang konsultan ya, yang di mana unit bisnis minta pertolongan ke kita, ibaratnya untuk merealisasikan impiannya. Nah, kita kan harus tahu impiannya dia itu yang dia maksud seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti akhirnya salah sehingga produk yang dihasilkan itu berbeda. Nah, kita melakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu dimulai dari sisi latar belakang dan permasalahannya. Itu kita lihat gitu kan ya, kita nanya seperti apa, lalu kita lihat juga nih dari sisi bukan hanya eksplorasi permasalahan, kita harus juga eksplorasi mengenai kira-kira solusinya apa aja yang bisa kita berikan dari sisi untuk inovasinya. Nah, dari situ kita harus memastikan dari sisi yang pertama karena mungkin BCA adalah lembaga keuangan gitu ya. Kita masih harus mengikuti beberapa aturan dari regulator seperti BI OJK. Nah, kita harus melakukan eksplorasi juga bahwa inovasi yang dibuat ini tidak boleh melenceng dari aturan regulator. Itu pastinya supaya kita comply gitu ya. Lalu kita juga berdiskusi dengan grup hukum, grup risk, satuan manajemen resiko gitu ya untuk memastikan bahwa ini tidak ada resikonya ataupun resikonya bisa kita mitigasi, kita jaga gitu ya. Karena kan tetap keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu untuk dari sisi nasabah karena ini kita semuanya bermain di sisi finansial gitu kan. Nah, setelah itu kita juga melakukan eksplorasi. Kalau misalnya masalahnya kita udah dapat, kita cari mengenai solusinya apa. Udah dapat mengenai ide solusinya, kita juga melakukan eksplorasi dari sisi sistemnya. Sistemnya kita harus membangun sistem yang efisien. Jangan cuma bikin, oke,
butuhnya seperti ini, kita bikin aplikasi baru aja gitu ya. Padahal mungkin udah ada aplikasi yang biasanya nasabah pakai ataupun yang sebetulnya bisa diintegrasikan gitu kan, sehingga jauh lebih simpel. Nah, kita melakukan eksplorasi seperti itu. Jadinya supaya sisi teknisnya atau sistemnya pun efisien. Nah, selain itu kita juga melakukan eksplorasi dari sisi bisnis prosesnya. Karena dari sisi teknologi udah ada, nanti siapa nih yang melakukan tindak lanjut gitu ya. Misalnya, kalau misalnya memang ada si CSO harus ngapain, kalau misalnya dia mau buka rekening gitu kan, habis itu di akhir hari harus ngapain. Nah, itu kita juga melakukan eksplorasi dan kita mendesain sampai tahapan di mana kita membuat SOP-nya, SOP kita bikin yang seefisien mungkin kalau misalnya namanya prosedur ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dibilang simpelnya ya, BA itu perannya apa ya? BA itu merealisasikan impiannya dari sisi unit bisnis menjadi implementasi. Dan kita pun juga memastikan bahwa nantinya apa yang dibuat itu hingga mencapai target implementasi sesuai pada waktunya. Dan juga kita juga ngelihat juga nih, sorry tadi kalau misalnya dari sisi teknisnya juga kita melakukan eksplorasi dari sisi UX dan UI-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ngelihat menu gitu ya di aplikasi MyBCA kita seperti apa, ada isi kolom-kolom apa, field-nya apa, tombolnya. Nah, itu bisnis analis juga membantu untuk membuatkan dari sisi UI. Gimana sih bikin sebuah aplikasi yang isiannya nggak ribet, nggak banyak, tetapi masih sesuai dengan aturan regulator, tidak melanggar aturan regulator gitu ya. Nah, yang menarik seperti apa, yang simple seperti apa, yang prosesnya efisien seperti apa. Nah, kita akan melakukan eksplorasi hingga kita bikin mock-up-nya. Nanti mock-up itu kalau misalnya kita sudah explore dan sudah kita desain, kita presentasikan ke sisi unit bisnis. Yang tadi kan mereka men-share mengenai permasalahan yang ada. Kita share lagi, kita share balik bahwa ini adalah hasil explore kita dan idenya untuk menyelesaikan masalah ini adalah ini, gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya udah di-accept, oke, tinggal kita bikin, kita kolaborasi dan kerjasama dengan tim IT, kapan ini akan dikerjakan hingga diselesaikan dan diimplementasikan. Simpelnya seperti itu, guys. Itu tidak terdengar simpel ya, bro ya. cuma kalau gue boleh simpulkan dan analogikan ya, ini buat yang gue tangkap ya. Sebenarnya kayak gitu BA itu rada mirip, ini analogi gue mungkin salah, cuma mirip kayak wedding organizer ya. Jadi ada yang mau punya keinginan, terus kita yang kayak tahu nih, gue tahu vendor A, gue tahu vendor B, gue lah yang mengkoneksikan gitulah dengan vendor ini. Terus habis itu gue juga ngasih saran gitu kan, lu bagusnya kayak gini, lu bagusnya kayak gitu. Dan kalau tadi kalau ngomongin ke regulasi gitu ya, kalau gue analogiin misalnya contoh, acaranya karena PPKM nggak boleh lebih dari 100 orang. Nah, itu yang kita juga informasikan dan kita jaga gitu ya sebagai business analyst ya. Betul banget. Kalau misalnya contoh sederhananya ya kayak gitulah. Jadi kita kalau misalnya itu kan kita banyak berkolaborasi dengan kalau misalnya wedding organizer mungkin kita akan berkolaborasi dengan banyak vendor-vendor lain gitu kan ya, dari sisi makanannya apa segala macam. Nah, ini kalau kita berkolaborasi dengan tim IT, tim legal, tim compliance, seperti itu sih. Iya, dan ini menimbulkan banyak pertanyaan sih di benak gua. Nih, Jov, sabar dulu ya, Jov ya. Kita dalamin dulu. Penyabar. Kita dalamin dulu bisnis analis nih sebentar ya. Kalau tadi kan dibilang kita ada ngurusin tentang compliance itu kan kepatuhan ya. Maksudnya kita sebagai perbankan harus taat sama regulator, sama pemerintah gitu kan. Terus harus melihat juga dari sisi resiko, dari sisi hukum. Itu BA harus ngerti itu semua apa gimana tuh, bro? Pusing banget tuh, banyak banget ya maksud gue ya. Iya. Nah, BA mesti ngerti itu apa enggak? 100% mau dibilang enggak, ya enggak juga gitu ya. Jadi gini sebetulnya, masing-masing kalau misalnya di BCA itu sudah ada role-nya, udah ada perannya masing-masing. Jadi yang namanya tim legal itu ada unit sendiri, grup hukum gitu ya. Tim compliance itu ada unit sendiri. Jadi kita memastikan kepada mereka bahwa inovasi ini ada nggak yang melanggar dengan aturan-aturan regulator? Ada nggak kemungkinan melanggar hukum gitu kan? Ada nggak kemungkinan dari inovasi yang kita bikin ini ada resikonya?
Berarti kalau misalnya ada resiko, itu menjadi warning dari sisi kita, oke, kita harus memitigasinya dengan cara apa? Gitu kan. Bisa secara berarti harus kita adjust lagi inovasinya seperti apa gitu kan ya. Sampai betul-betul semuanya terpenuhi sehingga setiap produk yang kita kasih ke customer ataupun ke nasabah itu semuanya sudah berjalan lancar gitu kan. Makanya jarang sekali juga ada problem-problem seperti itu ya. Jadi kita pastikan bahwa itu semuanya smooth. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya mau dibilang, ya ilmunya akan kita dapat dengan berjalannya waktu, karena kan kita melakukan eksplorasi. Otomatis kita akan tahu, oh yang namanya buka rekening nih, aturan dari BI atau OJK, syaratnya dokumennya ini loh. Oh, otomatis pada saya explore, oh kita dapat tuh ilmunya. Nah, itu enaknya juga tuh, kalau misalnya saya ambil sisi positif bisnis analis dari pengalaman saya, ya akhirnya saya dapat, oh ternyata seperti ini dari sisi compliance. Dari sisi legal, oh ternyata ada isu ini. Dari sisi manajemen risiko, oh ada isu ini. Sampai dari sisi teknis pun kita juga bisa ngelihat. Karena kita melakukan eksplorasi gitu ya, oh oke, sistem yang harus dibikin seperti ini. Supaya lebih aman dan lebih efisien. Seperti itu sih. Jadi, semua itu udah ada pakar-pakarnya, tinggal kita berkonsultasi dengan mereka. Dan mereka akan welcome banget untuk memberikan masukan. Gitu. Ya, menarik. Ini gue bahkan jadi keinget tadi kan lu di awal bilang lu masuk BCA untuk mengembangkan diri. Ya pasti banyak banget ilmunya ya. Maksudnya komunikasi sama tempatnya legal, belajar hukum juga gitu. Ngelihat resiko, belajar dari juga tempat ekspertisnya resiko gitu ya sebenarnya jadi BA ya. Dan sebenarnya kalau yang gue tangkap ya, karena kita juga ada, kalau BA itu kan jadinya di tengah-tengah ya sebenarnya. Jadi ilmunya tuh kayak menyeluruh banget berarti ya, yang dipelajarin. Ya, banyak-banyak yang didapat. Betul, Jos. Iya, dan juga kalau tadi ngomongin bisnis proses, berarti sambil juga bisa pelajarin, kalau perusahaan sekelas BCA, sebesar BCA, itu tuh bikin bisnis prosesnya seperti apa sih supaya efisien gitu kan. Pola pikir apa yang dipakai supaya efisien tuh menarik banget sih, menarik banget. Wah, ini luar biasa. Terus ini juga nih, gue jadi penasaran juga itu kan tadi ngomongin tentang sisi SOP. Jadi kalau gue rekap dikit yang tadi gue tangkap ya, namanya BA itu kan nge-explore dua ya. Ada satunya sistem, satunya prosedur, gitu kan. Betul. Nah, gue pengen dalemin yang sistem nih, bro. Kalau di sistem tuh BA itu ngapain tuh? Maksudnya realnya ngapain? Kan tadi ada explore, ngobrol sama bisnis, tapi realnya ngapain? Dan tadi ada nyebutin user requirement. User requirement tuh apa tuh? Bentukannya seperti apa? Biar teman-teman juga ada bayangan nih. Oke. Jadi kalau misalnya dari sisi teknis ini, ibaratnya kita melakukan eksplorasi, yang tadi yang saya bilang ya. Kita harus membuat sistem kalau bisa kan yang efisien. Jangan sampai sistemnya tidak efisien, akhirnya nanti akan mengalami kesulitan di pengembangan berikutnya, gitu kan. Nah, jadi dokumen yang kita bikin ini adalah contohnya kita akan bikin sebuah mock-up-nya gitu ya. Di situ ada berupa informasi mock-up, menunya seperti apa. Saat kita klik itu datanya akan kekirim kemana, apa yang akan terjadi. Nah, jadi lalu ada proses validasinya seperti apa untuk memastikan bahwa itu benar nasabah yang login misalkan gitu ya. Nah, kita harus melakukan eksplorasi dan mendefine itu semua dalam sisi user requirement. Jadi kita informasikan dan juga mungkin nanti ada tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja lain untuk laporan-laporannya. Nah, segala macamnya itu kita masuk. Pokoknya dari sisi teknis kita masukkan ke dalam sisi user requirement yang nantinya itu menjadi dasar dari sisi IT melakukan pengembangan dari sisi teknisnya. Jadi IT-nya yang ngoding, dasarnya adalah user requirement ini. Nah, tadi juga user requirement ini juga akan menjadi dasar dari sisi tim testing analis untuk memastikan yang di development dari sisi IT itu sudah sesuai belum dengan yang diharapkan oleh BA dan juga yang diharapkan oleh unit bisnis ya, karena kan dari sisi user requirement itu juga kita sudah presentasikan ke unit bisnis bahwa akan realisasinya akan seperti ini, seperti itu. Cuman itu lebih ke sisi teknisnya kalau user requirement, gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan yang kelintas nih. Gue mulai nangkep nih. Kalau dari sisi sistem itu kan berarti kan ngejelasin tentang gimana cara bikin. Tadi mungkin nyebutin ada mock-up ya. Kita ngevalidasinya seperti apa, proses di teknisnya seperti apa. Cuma itu user requirement tuh dalamnya kita perlu ngerti coding kan nggak tuh, bro? Gue penasaran aja nih. Isinya apa? Jangan-jangan kita tuh kan itu kan dasar buat IT ya ini ya. Kalau gue ngulang dikit nih.
dasar buat IT. Itu apakah kita harus ngerti codingan atau nanti ke tempatnya testing juga kita harus ngerti sampai kayak nggak tahu ya script atau gimana gitu? Mungkin boleh bantu jelasin nggak bro? Ya, nah jadi user requirement ini bahasanya lebih high level ya. High level ini maksudnya adalah terkait dengan kebutuhannya, kebutuhan dari sisi user, namanya dia user requirement gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhannya user. Jadi kita akan kasih tahu bahwa proses data yang akan dikirim seperti apa sehingga nanti terjadinya misalnya pencatatan di mutasi saat setoran. Kalau misalnya dia ada tarikan, berarti data yang terkirim apa sehingga mutasinya berarti kan akan didebet gitu kan. Nah, itu secara high level aja. Tetapi terkait dengan codingannya seperti apa, programnya seperti apa, itu kita serahkan ke ahlinya, itu di tim IT. Gitu sih. Jadi betul-betul kita high level bahasanya dan mudah dimengerti lah ibaratnya gitu. Cuman kita juga tahu berarti dengan membaca user requirement itu proses sistemnya seperti apa sih gitu ya. Karena kan untuk menginformasikan proses sistem itu bekerja seperti apa bukan berarti kita harus nulis codingan. Yang ada malah pusing karena proses orang mengcoding kan itu kan beda-beda ya stylenya ya. Cuman kita lebih kasih tahu doang. Oke, prosesnya berarti misalnya kayak di ATM ingin tarikan. Berarti dia ada masukin kartu ATM misalkan gitu ya. Lalu kartu ATM-nya kita baca, betul nggak bahwa itu kartu ATM-nya BCA dan terdaftar. Kalau sudah terdaftar, kita suruh nasabah input PIN, gitu kan. Nah, saat input PIN, kita harus ngecek apakah PIN-nya itu sesuai dengan kartunya si pemilik. Kalau sesuai, berarti baru bisa lanjut. Nah, mekanisme-mekanisme yang seperti itu yang kita sebutkan di dalam user requirement, Jos. Oh, oke. Jadi ini kalau gue simpulin ya, BA itu punya role dari sisi sistem adalah buat ngegali, make sure ini sistem tuh cara bekerja kayak gimana, sampai kita tuh mewujudkan apa yang tadi dari user itu atau unit bisnis itu ya tadi ya, mau wujudin gitu kan kasarnya ya. Oh, jadi lebih ke arah prosesnya sistem, bukan kayak ngoding, tapi kayak validasinya seperti apa, proses mekanismenya step-step by step-nya di dalam sistem seperti apa, kayak bayanganku tuh kayak, oh kalau aku klik ini bakal lanjutnya ke sini loh, kalau klik ini nanti ke validasi, keluar error message itu berarti dijelaskan di user requirement gitu ya bro ya? Betul. Itu di user requirement. Ya. Nah ini ngomongin user requirement, tadi juga ada nyentuh bahwa user requirement itu selain dipakai sama tempatnya IT, dipakai juga sama tempatnya kalau udah greget tuh. Ya, udah nggak sabar. Gemetar. Soalnya jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya tadi user requirement kan udah masuk ke tempatnya testing ya, testing analis ya. Nah, mungkin jelasin dulu kali, porsinya nih dari testing analis di dalam proses project ini gitu, untuk mewujudkan ide ini seperti apa tuh, Jo? Mungkin boleh dibantu jelasin tuh. Mungkin menyambung dari proses yang tadi udah Felix bilang kali ya, dari tempat bisnis analis kan udah kasih user requirement tuh ke tempatku. Nah, dari tempatku juga pertama kita bakal bikin yang namanya test case. Kita analisa dulu tuh, oh user requirement-nya kayak gini, scope pengetesannya yang perlu dites kayak gimana. Kita bikin test case itu list yang apa aja sih yang mau dicobain. Dan setelah test case-nya jadi, kita itu bisa eksekusi apa yang mau kita lakuin di aplikasi tersebut. Setelah kita udah selesai ngelakuin tes juga, kita kan di situ nggak yang pasti ada case by case gitu, ada temuan atau apa. Kita juga bakal tektokan sama namanya IT tuh. Ada kadang kayak temuannya, oh ini dari mereka, dari IT-nya udah benerin, balikin lagi ke kita mesti mastiin kalau misalnya emang temuannya udah nggak kejadian lagi dan nggak ada temuan lainnya lagi. Dan kalau misalnya secara aplikasinya udah clear dan lancar, baru itu bisa diimplementasikan gitu. Ya. Nih tapi gue nangkep sih ini kayaknya jadi tadi udah dari user requirement, ada dokumen itu yang dijadiin dasar juga sama testing analis buat ngetes ya, make sure bahwa semuanya udah sesuai sama si user requirement. Nah cuma gue pengen nanya satu hal nih Jo, kalau dari penjelasan tadi ya, itu kan tadi ada nyebutin test case ya. Iya betul. Test case itu tuh kalau di kepala gue, ini koreksi kalau gue salah, itu tuh kayak berarti list hal-hal yang perlu di testing gitu, bener nggak ya? Iya betul. Kalau misalnya bentuk simpelnya mungkin ya ajang lu kepo-kepo aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ibaratkan lu dikasih satu mesin, nah itu mesin kayak hak milik punya lu gitu. Lu mau apain? Kasih contoh mungkin CS digital kali ya, mesin CS digital. Jadi itu mesin buat ganti kartu. Bisa buat ganti kartu. Nah, ibaratkan kita mau bikin test case itu contohnya
kalau misalnya kita mau ganti kartu, kita tap KTP kita, tapi ganti kartunya punya orang, bisa gak ya? Nah, itu udah jadi salah satu list test case tuh yang mau kita cobain. Habis itu, kalau misalnya emang udah masukin kartu kita, cobain PIN-nya disalahin, itu bakal kejadiannya gimana ya? Habis itu kalau misalnya PIN-nya dibenerin, sampai kalau misalnya kita pilih, oh mau gantinya kartu gold tapi jadi ntar secara kita mau ganti kartu gold, kita juga pastiin di akhirnya kita dapatnya kartu gold, bukan platinum gitu. Nah, sampai semuanya dari test case itu, kita kasih output juga nih, apa hasil yang emang kita mau dapetin. Begitu, Jos. Oh, iya, iya, iya. Jadi kayak ini kalau gitu bayangan gua nih, yang namanya testing analis tuh ibaratnya kayak harus kepo banget, harus Kepo kreatif banget. banget, kreatif banget buat Mencari. tahu ngetesinnya butuh apa aja gitu ya. Betul. Oh, iya, iya. Dan si test case itu adalah kayak list-nya tuh jadi kayak list kepo ya. Lu makin Iya, kepo, list list-nya kepo. makin banyak Iya. gitu. Makin Iya, banyak, iya, iya. makin panjang. Oh, ini menarik nih buat teman-teman yang kepo, biasanya ngepoin apa ya, mantan ya. Iya. Ada mantan di Instagram. Iya. Ini sekarang ngepoin sistem aplikasi ya. Iya. Iya, iya. Nah, tapi ini kalau kalau ngomongin testing nih, Jov. Kalau ngomongin testing ya, itu kan pasti nggak jauh dari yang namanya bugs. Ya nggak sih? Iya. Soalnya kan yang sama testing make sure itu adalah jangan sampai aplikasi ini sampai ada bugs atau ada kesalahan gitu kan. Iya, Nah, betul. penasaran sih, kalau misalnya di BCA itu, kalau misalnya ada bugs itu penanganannya gimana sih? Kalau misalnya penanganan sendiri ya pasti kita balikin lagi ke IT. Cuman kalau misalnya cara-caranya juga uniknya di sini tes analis nggak cuma ngetes nih. Jadi kita juga sebagai analis kayak ngebantuin IT juga. Jadi kalau misalnya kita udah ngelakuin sesuatu di aplikasinya, oh kita udah ngetes nih, mendadak ketemu bug. Kita juga bisa kasih suggestion ke IT-nya kayak ibaratnya, oh pas gua ngelakuin ini baru ketemu bug, mungkin nggak ya gara-gara ini. Cuman kalau misalnya secara perbaikannya balik lagi tetap ke IT gitu. Jadi kita kayak istilahnya mempermudah IT-nya buat analisa bug-nya itu karena apa. Oh, iya, ya. Gue sekarang jadi lebih paham nih, kenapa namanya testing analis ya. Karena bahkan bukan cuma kayak tes doang, saat ketemu kayak ada temuan, itu pun bantu analisa, ini kayaknya gara-gara ini deh, ini kayaknya gara-gara ini, karena udah punya sense, karena udah hands on langsung aplikasi gitu ya. Iya, betul-betul. Oh, jadi nggak langsung kayak, ini ada bug tuh benerin dong, gitu. Iya. Kayak gitu. Kayaknya Nggak langsung gitu ya. Iya, betul-betul. Oh, iya, iya, iya. Itu kalau gue nangkep memang kayak kolaborasinya jadinya yang jadi sangat penting banget ya. Tadi sebenarnya dari bisnis analis pun udah berasa banget sih itu yang namanya kolaborasi, komunikasi tuh kayak komunikasi dengan banyak orang, make sure bahwa ini semua pemikiran jadi satu dan jadi benar-benar udah komplit jadi final, itu tuh jadi penting banget ya sebenarnya. Iya, ya. Tapi kita kalau ngomongin komunikasi nih, masih di testing analis ya. Itu komunikasinya sama siapa? Jadi kalau tadi kan BA lumayan banyak tuh, ke kepatuhan, ada ke IT, ada ke user unit bisnis, ada ke resiko gitu kan, ada ke legal. Ini kalau testing analis sendiri gimana? Komunikasinya ke siapa aja tuh selama bekerja? Kalau misalnya secara komunikasi sendiri, mungkin sehari-harinya bisa dibilang itu banyak sama IT kali ya. Jadi kan pas kita ngetes itu tektokan ada defect atau ada apa-apa bakal ke IT. Nah, di luar dari IT sendiri, kita kalau misalnya secara defect juga kita analisa lagi nih secara deadline sama secara mendadak ada ketemu defect. Nah, kita juga banyak tektokan ke bisnis analis juga buat nanya secara requirement kayak gimana dan juga secara defect misalnya dari IT-nya udah bikin, kita nggak langsung mentok-mentok langsung oper juga ke IT-nya buat benerin, kita juga kayak, oh ini kita konfirmasi lagi ke bisnis analis kita. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga itu kita kan sebagai tim implementator juga tuh, Jos. Jadi kita pas setelah implementasi misalnya ke cabang, kita banyak tektokan juga sama orang cabang. Jadi pas mereka pakai aplikasinya, kita komunikasi lagi nih, oh ini cara pakainya kayak gini, ini guna kita nge-launch ini itu fiturnya apa aja dan gunanya buat apa, kayak gitu. Kita tektokan ke situ juga. Oh, iya, ya. Jadi sebenarnya bahkan di testing analis pun tektokannya tetap banyak ya titiknya Iya, ya. banyak. Banyak ya. Dan tadi ya maksudnya salah satu fungsinya analisanya juga kalau yang gue tangkap nih tambahannya adalah saat kita udah ngelihat ada requirement, terus nanti kita bisa bantu analisa juga, ini sebenarnya cocok nggak? Kita make sure lah ke BA-nya gitu kan, ke business analis gitu. Ini udah sesuai nggak? Atau kita bisa ngikutin aja yang udah di-develop misalnya lebih bagus atau gimana gitu kan ya. Jadi bisa ngasih masukan juga di sisi sana. Iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Dan tadi kalau ngomongin implementasi ya,
Ini gue juga jadi ke-trigger nih. Ini kan udah beres tadi kalau gue rekap dikit ya, dari ide, terus diolah sama bisnis analis, di-develop sama IT gitu kan ya. Terus habis itu di-testing. Nah, next step-nya ini kan implementasi nih. Nah, implementasi ini gue penasaran. Itu kalau implementasi itu persiapannya gimana sih? Baik dari testing analis maupun dari bisnis analis. Karena ini kalau bayangan gue, BCA itu kan gede banget ya. Cabang banyak banget gitu. Itu metodenya gimana gitu caranya supaya memastikan semuanya tuh implementasi aman. Mungkin dari testing analis dulu kali, dari Jov kali. Gimana Jov? Nah, mau menyambung dari yang tadi, aku kan bilang kalau misalnya testing analis sebagai implementator juga tuh. Nah, implementator di sini itu kayak kita bertugas jadi ngumpulin semua tim-tim terkait sebelum implementasi. Jadi kita di situ bahas juga secara persiapan sistemnya udah oke atau belum. Habis itu secara target implementasinya mau kapan. Jadi kayak nggak dari IT-nya nangkep tanggal 5, dari unit bisnis tanggal 10, nggak mungkin juga kan. Jadi kayak kita make sure semua di situ itu udah benar-benar fix dan emang clear, nggak ada miskom lagi. Setelah itu kita juga bahas persiapan-persiapan apa yang kita bakal lakuin pas setelah implementasi. Misalnya kita mau transaksi apa, ngeceknya kayak gimana, itu kita juga bahas di situ. Iya. Jadi persiapannya tadi lebih banyak ke sisi sistem ya sebenarnya ya. Make sure bahwa semua tim buat persiapan implementasi sistemnya itu udah oke, semua tim udah ready di tanggal yang sama, jangan sampai beda-beda gitu. Iya. Dan juga tadi setelah implementasi ada juga ternyata ada proses make sure lagi ya, bahwa semuanya udah berjalan baik di production mungkin ya. Maksudnya di lapangan gitu kan ya. Iya. Oh, ya. Ini kalau dari bisnis analis nih, gimana nih persiapannya waktu mau implementasi nih? Oke. Kalau bisnis analis, kalau misalnya tadi contohnya itu ya sebagai IO gitu ya, atau WO gitu ya, kan berarti kita yang harus tetap ikutan juga nih. Kita harus memastikan bahwa semua dari masing-masing bagian ini sudah siap gitu kan. Karena kita yang nanti harus menginformasikan ke dari sisi user nih, bahwa ini akan diimplementasikannya kapan gitu kan ya, mengenai targetnya. Nah, itu kita harus pastikan. Nah, selain itu kita juga yang pasti adalah yang terkait dengan sisi bisnis analis, tadi yang dimana salah satu bisnis analis di BCA adalah kita bikin SOP-nya. Nah, kita harus memastikan bahwa SOP yang kita sudah bikin ini sudah ready untuk diimplementasikan juga. Jadi bukan dari sisi sistemnya aja. Jangan sampai sistemnya implementasi, nanti penggunanya pada bingung. Ini yang harus melakukan siapa? Metodenya gimana? Nah, jadi kita harus memastikan bahwa SOP-nya pun udah ready. Sistem operasional prosedurnya itu udah ready. Bahkan kalau misalnya memang kita tahu bahwa oke, ini kayaknya butuh disosialisasikan dulu deh sebelum dilakukan implementasi. Itu kita akan melakukan sosialisasikan supaya betul-betul pada saat proses implementasi smooth. Jadi semua persiapan kita harus betul-betul memastikan bahwa semuanya itu sudah terpenuhi, baru kita akan ready untuk implementasi. Karena kita nggak mau implementasi yang kita lakukan itu hanya sekedar yang penting mencapai target. Tetapi balik lagi yang kita lihat adalah bagaimana quality-nya juga gitu ya. Bukan hanya target perlu, tetapi quality-nya itu harus dipastikan juga. Seperti itu sih. Menarik. Jadi kalau gua tangkap nih ya, kalau tadi testing analis kan ngomonginnya make sure lebih dalam ke sistem. Kalau bisnis analis bahkan sampai ke sosialisasi ya. Nyiapin nih orang-orang penggunanya ready nggak gitu kan dengan sistem yang baru, dengan aplikasi yang baru gitu ya bro ya. Dan itu gue jadi penasaran kalau misalnya aplikasinya buat customer gimana tuh bro? Apa tuh yang dipersiapin? Nah, kalau untuk yang customer, eksternal lagi gitu. Dari sisi customer mungkin kita tidak langsung melakukan sosialisasi ke customer gitu kan ya. Tetapi biasanya ya produk itu launching, ya dari sisi marketingnya mungkin ada. Kita kan juga harus tahu ini bagaimana proses untuk informasi ke sisi nasabahnya melalui marketing ataupun campaign. Itu udah ada timnya sendiri juga di marketingnya gitu ya. Nah, cuman kita perlu memastikan kalau misalnya amit-amit ada pertanyaan gitu ya dari sisi nasabah terkait dengan aplikasi yang sudah di-launching ke nasabah. Berarti kan otomatis tim Halo harus tahu nih. Jangan sampai ada masalah, habis itu nasabah telepon, tim Halonya bingung. Itu kayaknya saya belum tahu deh produk BCA udah ada itu. Makanya seringkali adalah Halo itu
semuanya tahu segalanya, ibaratnya produknya udah launching, halo pun harus standby. Nah, kita harus menyiapkan tuh tindak lanjutnya kalau ada masalah seperti apa, problem solvingnya seperti apa. Ya, semua masalah kita kan tidak mengharapkan, cuman kan kita harus ada planningnya gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa harus diapain. Nah, prosedur itunya kita harus siapin. Jadi walaupun ke aplikasinya atau inovasi ini langsung kepada sisi nasabah, cuman kita harus tetap mempersiapkan bahwa tim yang membantu mensupport dari sisi nasabah itu pun juga harus tahu dan membantunya seperti apa kalau misalnya nasabah mengalami masalah gitu sih. Iya. Tapi ini jadi makin luas banget sih di kepala gua. Bahkan sampai ada ke marketing juga, ada tim marketing buat sosialisasi ini ada produk baru misalnya BCA ya. Dan yang tadi jadi paling penting adalah make sure bahwa di internal BCA sendiri semua aware dan tahu cara penanganannya kalau ada masalah. Misalnya contoh bayangan gua kita nge-launching BCA Mobile gitu kan. Nasabah datang ke cabang ditanyain jangan sampai bingung berarti ya. Cabangnya jangan sampai bingung, ada nasabah telepon halonya jangan sampai bingung juga gitu ya. Persiapannya di sana ya. Betul. Ya ini menarik untuk implementasi. Makanya gue jadi kepikiran juga nih. Mungkin boleh di-share nggak kira-kira ada pengalaman menarik nggak nih? Pengalaman pribadi menarik waktu implementasi project. Mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman. Mungkin dari Bro Felix dulu gimana, Bro? Oke, kalau dari saya mungkin pengalaman menarik sebetulnya banyak ya. Karena BA di sini itu kan kita masuknya ke sebuah tim inovasi yang berarti fitur yang dibuat itu akan selalu hal-hal yang baru. Bukan fitur-fitur yang mungkin sudah pernah ada gitu ya. Kalau itu kan bukan inovasi, tapi kita selalu membuat hal yang baru. Jadi timnya bisa jadi baru, idenya dan ritmenya pun bisa mekanismenya bisa baru gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya pengalaman menarik ya mungkin dulu kali ya ada pernah saat ingin implementasi itu ya sebuah proyek yang cukup besar. Nah, karena terkait dengan transaksi nasabah impact-nya, makanya pasti kita tim harus selalu standby saat ingin implementasi. Nah, waktu itu tuh sampai dibuatkan posko implementasi. Jadi di situ ada tim dari sisi unit bisnisnya, ada dari sisi BA-nya, IT-nya, testing analisnya, semua kita kumpul di sana di satu ruangan. Jadi kalau misalnya e-sport ibaratnya war room lah gitu ya. Betul. Nah, kita kumpul di sana, kita standby. Jadi karena memang BCA itu cabangnya tersebar hingga di Indonesia Timur gitu ya, yang berarti adalah waktunya lebih cepat 2 jam daripada kita yang di Indonesia Barat. Nah, kita otomatis harus standby lebih pagi. Jangan sampai di sana kantornya sudah buka, sudah ada layanan transaksinya, lalu ada apa-apa kita nggak bisa pantau. Nah, jadi kita pantau tuh, kita datang pagi-pagi, kita semuanya kumpul di situ, pada saat transaksi ataupun ada cabang yang buka, kita lihat bahwa ada kendala apa enggak, ada permasalahan apa enggak. Karena pada saat implementasi, poinnya adalah kita betul-betul memastikan semua yang sudah direncanakan itu berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, cuma waktu itu sempatlah ada sedikit permasalahan ternyata, ada sedikit permasalahan yang akhirnya ya udah mau nggak mau pada saat itu juga kita langsung ngelis mengenai masalahnya apa aja, langsung kita cari solusinya, bikin requirement-nya, IT langsung ngoding di sana, setelah ngoding langsung testing di sana, langsung diimplementasikan karena supaya transaksi berikutnya kan tidak mengalami masalah itu ya. Nah, sampai akhirnya yang tadinya saya perannya BA karena testingnya cukup banyak, saya ikutan testing gitu. Dan juga yang lainnya, bahkan ada dari cabang ada yang nanya kita ke kantor pusat, ya kita bantuin, kita jawabin, udah nggak apa-apa deh. Jadi betul-betul di situ tim berkolaborasi banget. Kita ya udah kita otomatis kita belajar juga sebagai testing. Cuman kalau sebagai ngoding saya belum sanggup gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngebantuin ngodingnya. Ya testing apapun yang bisa kita bantu di sana. Nah, akhirnya di situ sore harinya saat cabang pada sudah tutup, kita evaluasi kembali apa permasalahannya, kita selesaikan problem solving supaya bisa berjalan smooth di hari-hari berikutnya gitu kan. Nah, sampai di situ karena di sana ibaratnya kita berkolaborasi cukup erat gitu ya dengan tujuan yang sama, tidak ada masalah. Nah, akhirnya di situ juga kita
ketemulah sama teman-teman, sahabat-sahabat yang akhirnya bisa menjadi sebuah cerita bahwa iya tuh waktu itu sampai malam-malam angkat telepon ketemu sama ini segala macam. Nah itu sih menurut saya sih menarik banget dan banyak pengalaman. Jadi bisa belajar juga testing analisnya. Ternyata bisa juga di bagian solution center di saat ada cabang bertanya kita yang bantu jawab. Karena kan kita masuk ke bagian inovasi ini kan berarti kita tahu prosesnya harusnya seperti apa ya. Jadi ya sedikit banyak kita bisa bantu jawabin lah gitu. Nah, seru sih di situ menurut saya. Iya. Ini ngejelasinnya sih nadanya datar ya. Cuma gue yakin waktu ngejalaninnya waduh adrenalin tinggi itu pasti. Udah kebayang gitu kan ngumpul bareng-bareng, ada isu atau ada temuan atau apa, ada yang butuh dibantu harus langsung beresin kompakan bareng-bareng. Tapi poin yang jadi menariknya adalah kompak banget ya berarti ya. Maksudnya bisa sampai dari bisnis analis pun ngebantuin testing, mungkin nanti bisa juga jadi ngebantuin ngejawabin cabang gitu ya, ngebantu cabang. Jadi kayak kolaborasi timnya tuh jalan banget berarti ya. Udah kayak gitu. Yes. Jadi berasa kita tuh kayak ngerjain project tuh kayak ngerjain sebuah perlombaan gitu loh. Perlombaan, pokoknya kita harus selesaikan ini. Gimana caranya gitu kan. Untuk menghasilkan yang terbaik. Seperti itu. Itu seru. Iya. Seru itu. Gue yakin pasti adrenalin waduh tegang banget tuh pasti tuh hari ke hari. Iya. Tapi itu yang malah jadi cerita ya bro ya. Malah jadi berkesan. Ini tapi gue jadi penasaran. Kalau dari Job ada nggak tuh Job? Ada dong. Pengalaman menarik gue dulu. Boleh diceritain ke teman-teman. Nah, kalau misalnya pengalamanku sih kurang lebih sama kayak Felix ya. Jadi ini juga ceritanya satu project yang emang lumayan urgent dan dibutuhin sampai kita lembur tuh. Cuman di sini mungkin teman-teman pada bingung kali ya, ini lembur kenapa sih jadi pengalaman gitu. Nah, di luar dari lembur itu emang sebenarnya itu bisa jadi pengalaman juga teman-teman. Di sana itu pas lembur kita kayak saling goalnya satu bareng-bareng buat beresin itu project. Di luar dari itu kita juga kayak ngobrol bisa bareng, habis itu makan bareng, cerita-cerita bareng. Habis itu pas kita ngejerin dan ternyata goalnya udah achieve, kayak wow, bahagianya juga bareng-bareng gitu loh. Apalagi setelah implementasi pun udah nggak ada temuan kan. Akhirnya kayak bahagia bareng lah, seneng banget. Jadi kayak pengalaman menarik banget sih itu. Iya, justru pengalaman yang jarang, tapi sekalinya kena, Iya. berasa banget, jadi Berasa berkesan banget. banget ya. Iya. Itu dan apalagi nggak tahu ya kalau misalnya udah kayak aware gitu, udah ada penggunanya, terus mereka juga say thanks gitu ya, itu pasti gue yakin gila banget sih perasaannya sih. Ya nggak sih? Gitu nggak sih bro? Iya, betul. Seru banget. Ampun, iya. Nah ini gue cuma mau remind dulu nih tengah-tengah. Kalau ada teman-teman mau nanya, langsung aja masukin di kolom Q&A. Nanti kita bakal bantu jawabin juga satu-satu pertanyaan kalian ya. Jangan takut buat nanya. Ini mumpung ada expert nih, testing analis sama bisnis analis ya. Tadi udah ngejelasin dari depan, dari ide tuh sampai ke implementasi. Nah, gue mau masuk nih buat jadi penyambung teman-teman juga nih yang nonton. Kalau menurut kalian, karakteristik apa sih yang maksudnya diperluin sebagai seorang bisnis analis sama testing analis gitu? Maksudnya kalau gue udah tertarik nih, kayaknya gue banget nih, gue relate gitu. Gue suka nih ngobrol sama banyak orang misalnya gitu, gue suka komunikasi. Atau mungkin ada yang juga kayak, gue harus nyiapin apa ya? Gue mungkin sekarang nggak terlalu bisa, atau gue harus nyiapin apa aja sih gitu untuk jadi seorang bisnis analis ataupun testing analis. Mungkin dari Bro Felix dulu nih, bisnis analis itu kira-kira karakteristik yang penting menurut Bro Felix apa aja tuh yang dibutuhin? Iya. Mungkin kalau misalnya dari bisnis analis ya, berdasarkan pengalaman juga. Jadi yang pertama itu yang pasti dibutuhkan adalah butuh rasa ingin tahu dulu. Kita harus butuh rasa ingin tahu atau kepo bisa dibilang ya. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu banyak terkait dengan explore. Kita explore permasalahannya apa, sehingga kita bisa tahu titik dari permasalahan itu apa. Karena bukan hanya kita lihat sebuah masalah yang besar, tetapi poinnya apa, sehingga poin itu yang nantinya akan kita sebagai tujuan improve-nya gitu kan, improvement-nya. Nah, jadi kita butuh rasa ingin tahu dulu. Lalu yang kedua juga mungkin dari sisi komunikasi. Ya, karena kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak tim, maka kita harus punya komunikasi yang baik juga. Gitu. Dan juga ada sisi negosiasi dan juga presentasi. Negosiasi itu nanti dibutuhkan tuh saat yang namanya kita berkolaborasi,
pastinya ada seperti timeline, habis itu mengenai masukan-masukan yang perlu nanti pastinya kan banyak ide tuh ya, sehingga kita harus mengambil sebuah ide yang dimana ini adalah ide yang terbaiknya gitu kan. Berarti harus dilakukan itu. Berarti ada juga diperlukan juga terkait dengan problem solving, karena kita harus memilih atau inovasi yang dipilih untuk menutup masalah itu apa gitu ya. Dan yang terakhir mungkin adalah critical thinking menurut saya. Jadi betul-betul di mana kita mengkritisi sebuah permasalahan secara mendalam. Jadi bukan cuma tahu luarnya aja selesai, tetapi kita harus betul-betul tahu lebih mendalam permasalahannya itu apa. Sehingga solusi yang kita berikan itu tepat dan memiliki value added. Jangan sampai salah gitu ya, karena untuk pengembangan sebuah inovasi itu kan sayang ya, kita udah put effort, udah put waktu, cuman nanti kalau misalnya ternyata value added-nya dikit dari sisi nasabah. Jadi kita harus betul-betul memahami itu. Gitu sih kalau menurut saya, Bro. Iya. Ini kalau gua rangkum ya, Bro ya. Kalau gua rangkum nih berarti sebenarnya karakteristik yang paling penting ujungnya sama nih tadi yang kayak si Jok bilang. Pertama kepo. Ini jadi benar-benar kayak buat teman-teman yang, waduh, tingkat keponya tinggi bisa disalurkan semua. Terus tadi beberapa poin menarik sih. Jadi kalau gue tadi simpulin tadi udah pertama kepo, rasa ingin tahu tinggi. Jadi waktu tadi nge-explore atau ngegali juga bisa lebih banyak ya. Dan yang tadi adalah ada juga problem solving. Dan mungkin yang salah satu yang paling penting yang tadi gue tangkap adalah komunikasi ya. Jadi penting ya, karena harus banyak juga komunikasi dengan banyak unit kerja, banyak unit bisnis, ada IT, ada juga legal dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Dan ini tadi kalau untuk bisnis analis nih, kalau testing analis gimana nih, Jok? Kira-kira karakteristik apa yang diperluin sama seorang testing analis? Kalau testing analis mungkin sama kayak Felix tadi bilang, kepo juga. Dari awal udah ditanamkan kepo itu. Nah, jadi pertama mungkin ya emang rasa ingin tahu itu penting banget sih. Jadi kayak kita kepoin orang, habis itu kepoin sistem, kepoin user requirement itu penting kalau misalnya testing analis. Habis itu secara yang kedua itu mungkin komunikasi. Komunikasi jadi kan kita tektokan banyak sama tim-tim terkait juga, apalagi sama IT kalau tes analis. Jadi kita mesti tahu juga gimana cara neror orang tanpa harus annoying gitu. Nah, yang terakhir mungkin kalau misalnya dari teman-teman sekalian berasa kayaknya nggak ada karakter ini di aku gimana ya. Nah, yang paling penting itu menurutku mau belajar dulu aja, mau belajar sama mau berkembang itu yang paling penting sih overall. Iya, jadi balik lagi ya, strong point-nya adalah di kepo sama komunikasi ya, karakteristik ya. Nah, ini tapi benar tuh, jadi yang tadi yang statement terakhir tuh jadi pasti teman-teman tuh banyak yang kayak pikiran, tapi gue kayaknya nggak bisa deh, gue nggak kepo deh, gue nggak jago komunikasi gitu kan. Atau mungkin kayak, gue nggak ngerti juga nih perbankan nih apa sih gitu ya. Itu gimana tuh menurut kalian ya, maksudnya untuk teman-teman yang punya pemikiran kayak gini gitu. Mungkin dari Bro Felix, gimana Bro? Ya, kalau dari saya, jangan pernah takut gitu ya, karena kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita di sisi bisnis analis pun juga banyak yang jurusannya lain-lain ya. Ada yang dari perminyakan, kalau saya teknik elektro, teknik industri, matematika, segala macam itu ada gitu ya. Cuman, dan terutama yang tadi saya bilang, ternyata pada saat saya masuk BCA, BCA pun juga membekali kita. Jadi pada saat kita ingin kepo, teman-teman di sini itu semua pada support untuk membantu kita, memberitahu apa sih yang kita tanya. Dulu saya juga nggak tahu tuh mengenai apa sih istilah deposit, gimana sih bank bisa memberikan sebuah bunga apa segala macam. Nah, akhirnya ya kita ngobrol, kepo-kepo, habis itu ada juga fasilitas-fasilitas ataupun training-training yang diberikan oleh BCA, sehingga kita bisa belajar di sana gitu ya, kita akhirnya tahu. Dan juga yang tidak perlu takut adalah menurut saya leader-leader di BCA pun juga di sini ibaratnya bukan hanya kayak atasan dan bawahan, tetapi mereka juga ibaratnya sebagai mentor-mentor kita yang terus mendampingi dan juga bisa menceritakan, bahkan mau kita ngobrolin secara teknis kira-kira ada ide apa gitu ya, bisa sampai seperti itu. Jadi mengenai kalau misalnya nggak ngerti apa-apa, ya semua basicnya juga nggak ngerti apa-apa. Yang penting mau belajar, dan BCA sudah memfasilitasi,
mengenai training-training terkait dengan produk-produk BCA, terkait dengan sistem, itu bisa dari teman-teman juga, tinggal kita berdiskusi, mau kepo, balik lagi tadi ya, dan keinginan. Karena kalau misalnya perusahaan sudah memberikan fasilitas seperti e-learning, training, apa segala macam, cuman kitanya sendiri yang ngeblocking, kagak mau ngambil ilmunya, ya itu kan sayang sendiri. Akhirnya tidak dapat sendiri. Cuman kalau misalnya mau, itu banyak banget sih. Dan menurut saya aman. Buktinya saya dari teknik elektro nggak tahu apa-apa juga bisa aja sampai sekarang. Gitu. Ya, itu yang penting niatnya ya. Asalkan ada niat pasti ada jalan, luar biasa. Dan tadi kalau memang gue juga mau nambahin ya, di BCA itu memang fasilitasnya banyak banget sih. Mau ibaratnya kita mau ngembangin diri tadi dari sisi soft skill, dari sisi hard skill, itu sangat bisa sekali dan sangat gede sekali gitu. Dan juga kalau kita punya hobi ya, di BCA kita punya juga kayak bakor seni gitu kan, kita punya gitu. Ada juga perlombaan gitu untuk inovasi. Jadi wah, wadahnya gede banget. Dan yang paling penting, orang-orangnya itu memang kalau tadi juga dari Bro Flex sudah bilang ya, helpful banget. Ibaratnya kita mau belajar pasti diajarin, kita mau nanya pasti dijawab gitu ya. Emang kulturnya sih yang luar biasa udah terbangun ya. Baik sekali. Ini mungkin dari Jov nih, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada closing statement nggak nih buat teman-teman yang kayak masih ragu-ragu atau udah yakin? Nah, itu ada closing statement terakhir nggak buat teman-teman nih? Nah, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin Felix sama aku cerita-cerita soal testing sama bisnis analis di BCA, dan emang tertarik nih, tapi aduh takut ya. Nah, kalian nggak usah takut, pokoknya sekali lagi kalian coba dulu aja, mulai dulu aja. Di sini itu kita banyak banget yang tadi udah diinfoin sama Josie sama Felix juga. Di sini itu banyak banget training sama orangnya baik-baik. Jadi kalian kalau misalnya takut mau nanya, nggak usah takut di sini. Di sini orangnya helpful banget sih. Jadi kalau misalnya emang tertarik, langsung mulai dulu aja bergabung sama keluarga BCA. Iya. Dibantu lah ya, Jov ya. Dibantu Sama kok. Bro Felix dibantu pasti ya. Dibantu Pasti Jangan dibantu. pernah takut. Iya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A kali ini. Pertanyaan kayaknya udah lumayan nih dari teman-teman. Ini coba gue lihat dulu ya satu-satu nih. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini dari Pak Septian Gunardi. Mau tanya, Kak, unit bisnis ini sendiri ada di tiap KCO atau KCP? Nah, maksudnya ini ada di mana, Kak, unit bisnis ini? Dan kalau memang kayak gitu, gimana caranya si tim BA, ini buat Bro Felix nih, memfilter request mana yang masuk, karena request-nya pasti banyak banget. Itu bener sih, karena unit bisnis banyak banget gitu kan. Cara ngefilternya gimana tuh? Maksudnya ini lebih ke arah prioritas nih berarti nih. Gimana tuh, Bro? Betul. Nah, mungkin yang pertama terkait dengan unit bisnis, apakah di tiap KCU atau tiap KCP. Nah, kalau misalnya kita sendiri, unit bisnis itu terkait dengan pengajuan proyek itu ada di kantor pusat. Cuman jadi kantor pusat ini adalah perpanjangan tangan dari KCU ataupun KCP. Jadi apa masalah yang didapati oleh KCU KCP itu akan ibaratnya akan dirangkum atau akan difinalisasi dari satu unit kerja yang ada di kantor pusat tersebut. Nah, nanti mereka yang akan mengajukan nih, mereka juga pastinya akan pertama kali mereka akan memfilter dari masukan-masukan yang ada di KCU KCP dari cabang-cabang, mereka pasti akan memfilter yang mana secara value-nya itu lebih high pastinya ya. Kita ngelihat dulu nih dampaknya yang besar banget sehingga priority-nya itu akan menjadi priority utama. Nah, dari situ nantilah baru dimasukkan ke kita bilangnya task list sebuah project. Mau yang mana dulu yang akan dikerjakan. Unit bisnis harus membuat task list-nya itu juga. Jadi kita lihat pertama kali itu dari sisi unit bisnis yang mengkategorikan ya, karena kan mereka juga tahu menurut mereka ekspektasinya yang mana yang lebih penting gitu kan. Karena unit bisnis ini pastinya mereka sebagai ekspertis produk maupun juga layanan yang mengetahui kondisi di lapangan secara langsung seperti apa gitu. Jadi ataupun kalau misalnya ada compliance, ya compliance dulu pasti gitu ya, karena ada aturan regulator yang baru, yaitu pasti wajib menjadi dahulu. Habis itu yang kemudian kita lihat yang value edit-nya. Seperti itu sih. Iya, jadi kalau misalnya boleh gue rangkum ya, intinya pasti ada proses filter dulu ya, dari yang mana yang paling penting, paling value edit, ataupun kita lihat ini tentang compliance nih, harus diduluin dulu misalnya gitu ya. Dan mungkin kita ngelihat satu sisi lagi, kalau gue tangkap dari pembicaraan tadi ya, ngelihatnya bahkan ngelihat dari priority value edit dan juga dari sisi sistem ya, mana yang kira-kira bisa di-deliver paling duluan gitu ya berarti ya.
Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Semoga menjawab ya Pak Septian Gunardi ya. Ya, Nah ini jadi juga kita ada. lihat itu dulu. Nah, nanti, oh ya mungkin tambahan juga. Nah, Ya. nanti dari sisi prioritas yang ada dari sisi unit bisnis, kita akan ngobrolin di tim, gitu ya, tim project, tim Scrum. Kalau kita kan udah sistemnya menggunakan Scrum ya. Tim Scrum kita lihat bahwa yang mana juga yang mungkin pekerjaannya bisa dilakukan secara bersamaan atau low effort, gitu kan. Cuman tetap yang kita fokusnya adalah value-nya dulu. Jangan sampai ini low effort, cuman sebetulnya low value juga. Buat apa gitu kan ya. Mendingan kita kerjain yang value-nya tinggi, tetapi kalau bisa yang low effort. Supaya kenapa? Supaya delivery-nya jauh lebih cepat. Seperti itu. Cari yang low effort, high impact ya bro ya. Yes, betul. Low Kalau bisa effort, kan high seperti itu value. ya. Benar. Walaupun kenyataan tetap ada ya bro, high effort, high impact ada juga ya. Pasti ada. Pasti ada, betul. Itu sih serunya memang kalau ada project kan sih. Nah ini ada pertanyaan menarik juga nih. Spesifik ini, cukup spesifik. Pagi Kak, saya mau bertanya, kalau basis analis itu apakah mirip dengan sistem analis kerjaan? Ini mungkin Bro Felix bisa bantu jawab juga nih. Oke. Kalau bisnis analis dan sistem analis, kalau tadi yang saya sudah mungkin saya bisa sampaikan, kalau bisnis analis itu kita bukan hanya ngelihat dari sisi sistemnya aja, tetapi kita ngelihat juga dari sisi prosedurnya gitu ya. Prosedurnya harus seperti apa, bahkan dari sisi bisnisnya gitu ya. Betul nggak ini betul-betul permasalahan yang akan kita solusikan gitu kan dengan solusi yang benar gitu. Jadi kita ngelihatnya lebih ke bisnis dan juga sistem. Cuman memang sistemnya ini tidak sedalam daripada sistem analis. Kalau sistem analis mungkin dia akan ngelihat secara sistemnya itu akan lebih efisien pakai platform apa sih gitu kan ya, pakai environment apa sih. Nah, itu mungkin yang sistem analis. Sehingga proses development-nya cepat, sehingga dari sisi sistemnya efisien. Nah, maka itu kita bisnis analis, kita biasanya ngobrol juga dengan sisi IT untuk memastikan bahwa kita inginnya seperti ini, tolong ya dicarikan sistemnya supaya yang efisien, ataupun kapabilitasnya adalah misalnya untuk yang satu hari bisa sekian juta transaksi, itu harus terpenuhi gitu ya. Nah, itu yang mereka yang nanti harus mencari. Jadi bisnis analis lebih generalnya dan lebih besarnya tidak sampai detail dari sisi sistemnya banget gitu sih. Ya, jadi memang kalau boleh menambahkan juga sedikit ya, memang karena di BCA itu saking banyaknya ya, saking udah expertise-nya tuh udah ada spesifik masing-masing. Cuma poinnya mungkin adalah yang tadi, tetap dari sisi BI itu menyampaikan, gue ada requirement nih, dari bisnis butuhnya 1000 transaksi, gimana caranya dari tempatnya sistem analis pun ngebantu nyari sistem yang tepat tadi ya, platform yang tepat untuk mewujudkan itu ya. Dan tetap ujung-ujungnya bisa jadi tetap belajar juga dong bro, belajar juga mau nggak mau, kenapa dipilihnya sistem itu. Dan jadi mungkin poinnya adalah buat teman-teman ya, kalau misalnya kita pun punya ilmu tentang itu gitu, jadi nggak sia-sia juga gitu kan. Tetap kita pun bisa ngasih masukan, ngingetin juga mungkin ke tempatnya sistem analis, kayaknya gue pernah dengar tentang ini, kayaknya oke juga nih, menurut lo gimana gitu ya. Betul. Ya, betul ya. banget, Yes. Oke, ini semoga menjawab ini anonimus ya. yang pertanyaannya ini banget ya, spesifik banget. Oke. Ini lanjut. Ini juga ada pertanyaan menarik nih. Dari Magdalena Evelyn Halim. Tools apa yang dipakai BCA untuk PA? Mungkin seperti Trello untuk timeline management. Jadi ini mempertanyakan tools-nya. Sebenarnya tools yang dipakai buat keseharian ini pasti terkait juga sama testing analis ya. Maksudnya tools yang dipakai sehari-hari buat project itu di BCA tuh ada apa aja sih? Mungkin boleh dibantu sama Job kali kira-kira. Kalau misalnya tools sendiri, kebetulan untuk BCA ada nyediain internal tools. Jadi kita emang udah ngedev secara testingnya itu enakan di tools itu kayak gimana, dan pas kita dokumentasiinnya juga masih rapi gitu, gampang dicari. Nah, itu ada sih tools internal dari BCA. Begitu. Iya. Jadi kalau intinya untuk tools sendiri di BCA kita ada tools yang internal lah ya, dipakai buat internal juga, buat komunikasi, dari pengajuan project ya harusnya ya, pengajuan project juga lewat sistem, nanti masuk juga untuk pengerjaan tadi masuk ke bikin task list pun lewat sistem gitu ya. Iya. Dan ini nih ada juga pertanyaan nih, ini kayaknya udah pernah project kan yang nanya nih.
Metode apa yang dipakai sama BCA? Metode proses kerja nih. Soalnya tadi udah nyebutin ada SDLC, ada Scrum, ada Agile, SWOT, atau yang lainnya. Mungkin boleh dibantu Bro Felix nih jawab. Oke. Kalau misalnya terkait dengan SDLC yang BCA sudah jalankan, kan kita sudah menggunakan Agile ya, kita udah Scrum. Jadi tiap project itu sudah ada terkait dengan tim-tim Scrum-nya sendiri. Satu BA itu idealnya memang satu, cuma bisa juga beberapa gitu ya, kita lihat lagi. Nah, terkait dengan teknik analisisnya, kalau misalnya ini ada cukup banyak sebetulnya yang bahkan dibekali juga dari sisi BCA, itu seperti kayak fishbone diagram gitu ya. Lalu kita ada PDCA kita pakai, lalu pakai SWOT juga pastinya. Cuman terkait dengan teknik analis ini kan juga kita akan menyesuaikan dari permasalahan yang ada gitu ya. Karena kalau misalnya kebutuhannya, misalnya fiturnya kebutuhannya hanya untuk terkait dengan report, ya kita kan nggak perlu sampai detail harus analisis dulu terkait dengan SWOT-nya apa segala macam gitu kan, karena mungkin kebutuhannya internal, oke, itu bisa secara analisa teknik dasarnya aja gitu kan. Kita lihat simpelnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, selesai. Cuman memang kalau misalnya kita betul-betul seperti produk baru, ya mekanisme itu kita melakukan analisa dengan berbagai macam cara sih untuk melihat sebetulnya kan teknik-teknik itu tujuannya kurang lebih sama, tetapi bagaimana metodenya aja gitu ya. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi. Tidak ada yang diwajibkan BA kamu harus bikin dulu fishbone diagramnya dulu, baru bisa melakukan pembuatan requirement. Enggak sampai seperti itu. Tetapi ya itu menjadi basic dari sisi bisnis analis sendiri. Ya udah, yuk kita analisa hasilnya apa, gitu. Seperti itu sih. Mungkin. Jadi metodenya intinya banyak dan udah banyak juga dibekalin dari sisinya BCA ya Bro ya. Dan Betul. kalau di BCA berarti kita udah pakainya Agile ya, pakai Scrum ya modelnya ya, untuk jalanin project. Betul. Ya. Semoga menjawab nih Magdalena Evelyn Halim. Pertanyaannya banyak loh, belum beres loh. Oh iya, boleh. Cuma mungkin gue kurasi kali ya pertanyaannya ya. Mungkin ini kali ngejawab yang testing analis dulu nih. Ini juga menarik. Ini kalau di BCA testingnya itu masih manual atau udah pakai automation? Ini maksudnya lebih ke arah proses testingnya sendiri. Mungkin boleh dijelasin secara general nggak, kira-kira gimana gitu? Nah, kalau misalnya untuk tes di BCA sendiri, kita ada pakai 2, yang manual sama automation. Cuman scope testing analis di sini itu kita lebih kayak analisa juga secara skenario yang emang kita mau jalanin. Dan untuk dari script yang kita, test case yang udah kita siapin, kita bakal kasih lagi ada tim sendiri untuk automation-nya. Jadi nanti dari situ mereka akan bikin script untuk automation baru bisa dijalanin. Ya. Jadi intinya di BCA memang kita udah ngikutin perkembangan zaman lah ya kasarnya. Iya. Ada manual, ada automation, dan memang tergantung projectnya kalau di kepala gue ya. Kapan pakai manual, kapan pakai automation itu pun berarti kan dianalisa dulu tuh projectnya cocokan masuk pakai yang mana gitu ya, untuk pengerjaannya. Ya. Nah ini mungkin gue lanjut dulu ke pertanyaan Bu Selisa Putri. Halo Kak, perkenalkan Mbak. Untuk testing dan bisnis analis, bagaimana cara untuk memperkenalkan suatu inovasi yang baru itu kepada cabang? Maksudnya ini sampai harus datang ke cabang kah? Sampai ada target tertentu, penggunaannya harus dicapai berapa lama? Ini maksudnya lebih ke arah buat nyobain, kita sampai ada kayak strategi juga nggak? Harus dicobain berapa kali transaksi ini baru kita ngomongnya oke. Dan cara sosialisasi ke cabangnya kayak gimana? Mungkin boleh dibantu sama Bro Felix nih untuk yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya di BCA ini karena memang inovasi yang di BCA itu kan cukup banyak ya, sehingga kita juga tadi kita berkolaborasi terkait dengan memperkenalkan sebuah inovasi. Bisa kita ada juga tim unit tersebut, tim unit bisnisnya. Jadi karena mereka merequest ke kita untuk diimplementasikan, kita bikin, lalu kita berkolaborasi dengan mereka. Kita pastikan bahwa oke, produk ini akan ready misalnya tanggal 26 November, dan kita minta tolong pastikan ke mereka juga bahwa sosialisasinya bagaimana, apakah sudah atau belum. Kalau misalnya belum, oke, kita apa yang bisa kita bantu, kita berkolaborasi gitu ya. Nah, memperkenalkan inovasi ke cabang itu kalau di BCA caranya udah cukup banyak. Sekarang
kita udah bisa via online gitu ya. Lalu fasilitas-fasilitas yang di BCA itu banyak, jadi banyak sarana komunikasi sebetulnya yang ada juga di internal BCA untuk menginformasikan inovasi-inovasi atau produk-produk apa aja yang akan dijalankan pada saat kebesokannya. Seperti itu. Dan mengenai targetnya, biasanya memang ada targetnya untuk memastikan bahwa yang kita implementasikan itu pun kita bisa tahu, bisa kita evaluasi gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah implementasi, tidak ada yang menggunakan, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman juga tahu, pernah ngelihat, bahkan Satpam BCA sendiri pada saat teman-teman masuk ke cabang akan ditanya dulu, Bapak ingin apa? Oh, saya ingin ganti kartu, contohnya kalau misalnya di sini gitu ya, masih Just Digital, saya ingin ganti kartu. Bahkan Satpam BCA pun bisa tahu, oh mau ganti kartu, silakan, bisa di mesin ini aja, nggak perlu ke cabang gitu. Sosialisasinya jadi sampai seperti itu, jadi betul-betul keluarga BCA, Rumah Biru BCA ini jadi saling berkolaborasi untuk mencapai hal yang sama sih. Itu sih. Iya, itu Satpam BCA viral tuh emang. Sampai satpamnya pun tahu ya, ada aplikasi baru, fungsinya buat apa, jadi bisa ngarahin nasabah juga. Jadi memang kalau bayangan gue kolaborasi teamwork-nya ya, teamwork di BCA itu luar biasa banget sih. Dari KP, cara koordinasinya ke masing-masing cabang, mau itu juga nanti ke Halo gitu ya, untuk semua touch point-nya nasabah lah ya, memastikan bahwa semuanya udah satu visi, udah ngerti lah, udah sama-sama paham. Ya. Ini pertanyaannya juga menarik nih. Ini mungkin banyak juga teman-teman yang nanyain ya. Kalau misalnya secara project nih, mungkin aku generalin karena pertanyaannya sebenarnya untuk BA, tapi menurutku ini general sih. Kalau misalnya buat pengerjaan projectnya sendiri, itu fokusnya hanya ke satu aplikasi atau produk, atau bisa banyak nih megangnya gitu. Mungkin boleh dibantu sama Jov dulu kali untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk project-project sendiri itu sebenarnya kita ada tim-timnya sendiri, seperti kayak tadi Felix sudah bilang, dari tempat dia kan ada yang kayak spesialisasi di deposit, yang produk-produk di cabang juga. Nah, di situ juga kita nggak terpaut sama satu project doang nih. Jadi di BCA itu kita punya kayak pengembangan, kita nggak cuma belajar satu project, kita juga bisa belajar ke project-project lain gitu. Jadi ada kemungkinan kita ada belajar project lain sih, nggak cuma di satu project seumur hidup di BCA ini. Dan produknya banyak banget ya Iya, BCA produknya ya. banyak banget. Wah, banyak banget sih, parah sih emang. Ada transaksi forex, ada investasi yang sekarang lagi booming juga. Terus ada tadi deposito, ada produk dana, terus ada ekspor impor aja kena. Jadi kalau teman-teman yang tahu tuh ada ilmu, gue lumayan ngerti nih ekspor impor, ternyata ada juga. Jadi memang yang namanya perbankan itu memang titik sentral ya sebenarnya ya. Sentral untuk ngehubungin semua bisnis memang. Jadi ilmunya memang banyak banget. Dan tadi berarti proyeknya bisa lebih dari satu, Jov ya? Kalau lebih dari satu ya beberapa. Cuman yang pasti nggak pegang satu project itu doang di BCA. Jadi kesempatan buat belajarnya juga lebih banyak ya banget. sebenarnya. Ya. Thank you. Mungkin dari Bro Felix ada yang mau ditambahin nggak dari jawab itu, pertanyaan itu tadi? Ya, mungkin terkait dengan yang aplikasi, jadi memang mungkin kalau misalnya terkait dengan inovasi produk BCA, mungkin banyak orang yang taunya produk BCA itu apa aja sih yang terkait dengan inovasinya, CS Digital, misalnya gitu ya, video banking, My BCA, Klik BCA. Cuman padahal inovasi itu bukan hanya dari sisi untuk yang betul-betul ke nasabah, tetapi banyak juga inovasi-inovasi yang dilakukan dari sisi internal BCA sendiri. Jadi kalau misalnya mau dibilang aplikasi di BCA itu ada ratusan gitu, sehingga itu yang kita lakukan inovasi. Bahkan yang non-sistem pun juga ada, berarti kita akan melihat dari sisi bisnis prosesnya. Bagaimana kita membuat sebuah bisnis proses yang kerjanya secara efisien, gitu. Yang tidak ada value added, kita coba minimalisir dan kita buang-buangin gitu ya, dengan proses Kaizen. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya terkait dengan apakah satu aplikasi, ya enggak, banyak, bahkan ada spesialisasinya memang masing-masing gitu ya. Dan juga ya kalau misalnya ada kemungkinan juga bahwa kita bisa jadi untuk sekarang saya deposit, bisa jadi mungkin bulan depan saya ganti ke PIC lain ya bisa, asal apabila ada kebutuhan seperti itu gitu ya. Cuman pada basic role-nya sama terkait dengan BA, tinggal kita mau belajar apa enggak. Seperti itu. Jadi
Bukan berarti satu orang masuk pegang satu aplikasi terus saja sampai pensiun. Enggak. Kombinasinya banyak banget. Gitu. Iya, dan jadi lebih ngerti ya, maksudnya ini koneksi dari aplikasi A ke aplikasi B ke aplikasi C itu seperti apa ya. Waduh, Betul. belajar banyak banget sih pasti sih. Betul. Ini mungkin sebelum kita closing, aku mau nanya juga nih, ini soalnya menarik. Pertanyaan masih sama dari Magdalena Evelyn Halim. Ini kayaknya pernah ngerjain project nih, feeling gue nih. Pertanyaannya spesifik deh tadi. Cuma ini pertanyaannya menarik. Tantangan apa yang dirasain sama kalian, baik dari sisi business analis maupun dari testing analis? Tantangannya apa nih? Mungkin dari Jov dulu. Testing analis itu tantangannya apa sih, Jov? Testing analis, mungkin kalau misalnya secara testing analis, pertama yang dari analisa kali ya, scope kita mau ngetes apa aja, itu tantangan yang pertama. Habis itu yang kedua mungkin cara kita komunikasi itu juga menurutku tantangan kadang. Jadi kayak kita gimana cari tahu tanpa mengganggu orang, itu tantangan yang salah satunya sih. Dan juga ketika mau implementasi, tantangan selanjutnya adalah gimana cara kita mastiin secara implementasinya sendiri berjalan lancar dan nggak ada miskom dari tim-tim terkait yang bakal implementasi. Begitu. Ya, itu kayaknya berbekas sekali ya. Cara untuk Berbekas. bertanya Cara tanpa bertanya. mengganggu. Ya. Ya mungkin dari Bro Felix gimana, Bro? Tantangannya apa nih kalau business analis? Oke, kalau bisnis analis mungkin karena kita yang membantu koordinasi sebuah proyeknya ya hingga implementasi ya tantangannya adalah terkait dengan timeline. Pastinya yang pertama itu tuh. Sebuah proyek pasti ada timeline karena sebuah inovasi itu kan juga ada momennya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang aturan-aturan regulator harus dilakukan implementasi misalnya bulan depan. Nah, kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim terkait bahwa oke, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut gitu ya. Jadi kita udah tahu pokoknya ujungnya dulu nih, ini targetnya kapan, ya udah bagaimana caranya kita harus bisa menyelesaikan sampai tanggal yang sudah ditentukan gitu kan. Lalu yang berikutnya mungkin tantangannya adalah terkait dengan pastinya problem solving-nya nih. Seringkali ada kebutuhan gitu ya. Kebutuhan cuman dari sisi bisnis ataupun dari sisi inovasinya kita berpikir simpelnya A gitu ya. Cuman ternyata kita harus ngelihat lagi, oh ternyata inovasi ini ada berbenturan dengan compliance sehingga kita tidak bisa memberikan inovasi ini secara langsung, tetapi kita harus adjust lagi supaya secara compliance-nya mengikuti aturan regulator, tidak melanggar secara hukum gitu ya, secara resikonya terjaga. Nah itu, jadi kita harus melakukan adjustment, kita ngelihat bahwa semuanya itu sudah aman, gitu sehingga nanti pada saat sudah diimplementasikan, user ataupun nasabah menggunakannya dengan nyaman. Seperti itu sih. Nah itu tantangannya. Jadi timeline-nya yang ibaratnya kita kejar-kejaran dengan waktu, dan juga permasalahannya, problem solving-nya kita harus betul-betul sesuai dengan aturan mainnya. Itu sih. Ya, thank you bro. Jadi tadi ya, karena project ya sebenarnya timing jadi sangat penting sekali ya. Tapi itu seru kan ya. Itu tuh bayangan gue tuh kayak serunya tuh karena lu ada punya target, lu kerjanya bareng-bareng sama satu tim yang ibaratnya udah punya visi yang sama. Wah udah tuh, semuanya bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng juga gitu dengan sekuat tenaga. Balik lagi untuk tadi yang ngasih value ke nasabah sebenarnya ya. Betul. Iya. Nih, wah, thank you banget buat pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman ya. Semoga menjawab, dan juga untuk yang nggak menjawab nanti kita bisa dibantu juga sama timnya HCM ya untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, sebelum kita tutup nih sesi hari ini ya, mungkin terakhir ada nggak closing statement buat teman-teman nih? Balik lagi nih dari Bro Felix dan buat Jov. Untuk teman-teman yang udah ngerti, gue BA kayaknya udah kebayang, tesis analis udah kebayang gitu kan, gue kayaknya mau, atau mungkin ada yang masih ragu, ada yang masih kayak, aduh kayaknya gue nggak punya skill ini. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir nggak buat mereka? Iya. Kalau dari saya coba aja dulu gitu ya pertama. Yang penting ada kemauan, karena dari sisi BCA banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapat, banyak sekali training-training yang nanti akan dibekali ke sisi kita gitu ya sebelum kita ibaratnya
terjun ke medan perang gitu ya. Kita akan dibekali, bahkan pada saat kita sudah bekerja pun banyak training-training yang harus kita ikuti juga gitu ya. Jadi pembekalan untuk dari sisi kita, baik soft skill-nya itu pun juga akan terus diperhatikan dan ditingkatkan seperti itu. Dan mengenai di sisi BCA, mungkin tambahan juga ingin disampaikan bahwa di BCA untuk teman-teman yang punya hobi-hobi tertentu, itu pun juga BCA ada gitu ya. Jadi ibarat komisi BCA ini menurut saya seperti kayak universitas gitu, sebuah kampus, ya kita kerjain proyeknya bareng-bareng kayak kerja tim. Cuman terkait dengan punya hobi, kita punya bakor seni juga. Jadi misalnya teman-teman yang hobi foto, hobi sepeda, hobi hiking, itu ada perkumpulannya sendiri, yang dimana nanti ada activity yang bisa jalanin bareng. Mungkin itu aja sih. Jadi silakan mencoba aja dan selamat bergabung kalau misalnya ingin bergabung di BCA. Ya. Welcome, kita sangat welcome untuk teman-teman yang mau bergabung. Dari Jov, closing statement terakhir Jov. Mungkin balik lagi yang tadi, jadi kalian jangan takut berdasarkan personal experience-ku, berkaca dari yang cuma tahu produk tahapan, sekarang udah tahu banyak banget, even mesin-mesin di cabang sampai di mall-mall juga udah tahu. Jadi kalau kalian yang penting mau dulu aja, mau belajar. Di sini juga di BCA kalian nggak cuma kerja setiap hari kerja, datang kerja. Nah, kalian juga punya banyak mentor, bisa komunikasi banyak banget sama orang lain, networking-nya juga bisa luas banget, dan juga secara yang tadi Felix sudah bilang, jadi di sini kalian juga bisa menyalurkan hobi-hobi kalian atau bakat terpendam mungkin yang selama ini nggak bisa kalian salurkan, bisa disalurkan di BCA. Banyak banget sih experience yang bisa kalian ambil di sini. Jadi coba dulu aja bergabung ke keluarga BCA. Thank you, Jov. Ya, thank you banget nih buat dua speaker kita, Bro Felix dan Jov, yang udah banyak banget sharing tentang business analyst dan testing analyst ya. Ini jadi pasti teman-teman juga udah banyak dapat gambaran, dan juga kalau udah ada yang tertarik langsung sikat aja ya, langsung apply ya, jangan takut. Jangan ragu-ragu. Oke. Nah, untuk berikutnya saya kembalikan ke Bu Saras ya. Thank you. Terima kasih Kak Josia dan kakak-kakak pembicara kece kita hari ini. Wah, ini informasinya sudah lengkap banget ya, tadi dari dikasih gambaran tentang bagaimana bisnis analis bekerja, testing analis bekerja, terus juga teman-teman yang penasaran pertanyaannya semua dijawab gitu ya sama kakak-kakak semua, dan ditutup dengan kasih tips-tips buat teman-teman yang udah punya tertarik nih untuk masuk ke bisnis analis gitu ya. Semoga setelah acara ini teman-teman langsung makin semangat ya untuk daftar menjadi bisnis analis di BCA. Nah, sekali lagi thank you ya kakak-kakak semua atas informasinya buat teman-teman yang hadir saat ini.